Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ramadhani dari kelas 9A, absen 26. Dan saya Dia Permata Bintang, absen 8 kelas 9A. Kami akan mempresentasikan tugas prakarya tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Materi prakarya semester 1 kelas 9 bab 4. Pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Tujuan pembelajaran: 1. Dapat menjelaskan pengertian pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. 2. Dapat menyebutkan olahan makanan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Yang ketiga, dapat menyebutkan jenis-jenis bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan. 4. Dapat menjelaskan teknik dan tahapan pengolahan. Yang kelima, dapat menyebutkan penyajian dan kemasan produk pangan peternakan dan perikanan siap konsumsi. Pengertian pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Pengertian dari pengolahan hasil peternakan dan perikanan adalah tindakan meningkatkan nilai guna hasil peternakan dan perikanan atau turunannya. Pengolahan dapat dilakukan dengan tujuan baik untuk meningkatkan citra rasa, meningkatkan harga jual, maupun mengawetkan produk. A. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. 1. Jenis ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. A. Ikan. Ikan adalah hewan berdarah dingin. Ciri khasnya adalah mempunyai tulang belakang, insang, dan sirip. Ikan sangat bergantung atas air sebagai medium di mana tempat mereka tinggal. Ikan berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Berikut jenis-jenis ikan air tawar antara lain: A. Ikan lele, B. Ikan mas, C. Ikan bawal. 2. Ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau yang merupakan percampuran antara perairan tawar dan perairan laut, seperti muara. Berikut jenis-jenis ikan air payau yang sering dikonsumsi sebagai berikut: A. Ikan bandeng, B. Ikan kakap. 3. Ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Jenis-jenis ikan laut yang sering dikonsumsi adalah sebagai berikut: A. Ikan tuna, B. Ikan tenggiri, C. Ikan kembung. B. Udang. Udang adalah binatang yang hidup di perairan yang ditemukan hampir semua genangan air yang berukuran besar. Udang memiliki jenis yang sangat banyak. Di antaranya adalah 1. Udang cerbung atau Paneus merguiensis. 2. Udang flower. 3. Udang windu atau pacet atau tiger atau Paneus monodon. 4. Udang cokong atau tokal atau galah atau freshwater atau Macrobrachium sp. 5. Udang donggol atau Metapeneus monoceros. Dan masih banyak yang lain. C. Cumi. Cumi adalah kelompok hewan jenis moluska yang hidup di laut. Cumi-cumi kaya akan kalsium dan protein serta rendah energi. Kandungan gizi dalam cumi-cumi yang baik bagi tubuh adalah selenium, riboflavin, vitamin B12. Ikan cumi-cumi memiliki 3 macam jenis, yaitu 1. Cumi-cumi sotong, 2. Cumi-cumi karang atau cumi-cumi kadut, 3. Cumi-cumi belakutan. D. Rumput laut. Rumput laut adalah alga Mascroscospis yang hidup di perairan laut dangkal hingga kedalaman 200 meter. Rumput laut dikenal sebagai bahan baku pembuatan agar-agar meskipun dapat pula diolah menjadi olahan yang lain. E. Daging. Daging merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai gizi berupa protein yang mengandung susunan asam amino yang lengkap. Berikut beberapa jenis daging yang banyak dikonsumsi masyarakat. 1. Daging ayam. 2. Daging sapi. 3. Daging kerbau. 4. Daging kambing.
adalah wadah organik yang berisi zigot, di mana embrio berkembang sampai dapat bertahan hidup sendiri, di mana hewan menetas. Contohnya, telur ikan dan telur ayam. G. Susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamai pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Contoh hewan ternak penghasil susu adalah 1. Sapi, 2. Kambing, 3. Domba, 4. Kerbau, 5. unta, dan 6. kuda. 2. Manfaat ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Apa itu protein? Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari suatu rantai panjang asam amino atau lebih. Bila kita kekurangan protein secara terus-menerus dapat mengakibatkan marasmus atau gizi buruk dan bisa berakibat pada kematian. Fungsi protein antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai zat pembangun. 2. Cadangan makanan dan sumber energi. 3. Sintesis antibodi, hormon, dan enzim. 4. Pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. 5. Pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. A. Manfaat ikan. 1. Omega 3 untuk proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi syaraf dan penglihatan bayi. 2. Kaya akan asam amino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. Yang ketiga, zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. 4. Seng yang membantu kerja enzim dan hormon. B. Manfaat udang. 1. Kandungan vitamin B12 yang dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh yaitu 78%. 2. Kandungan fosfor 50%. 3. Kandungan lemak omega 3 memenuhi 14% kebutuhan lemak omega 3 kebutuhan harian tubuh. 4. Kandungan vitamin A dapat memenuhi kebutuhan tubuh. C. Manfaat cumi. 1. Kandungan tinta dalam cumi-cumi baik untuk kesehatan tubuh, terutama dapat mengoptimalkan sel darah putih, sehingga tubuh secara otomatis mampu mencegah kuman berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tumor. 2. Kandungan tembaga dalam cumi-cumi baik untuk metabolisme zat besi dan membantu proses pembentukan sel darah merah. Yang ketiga, kandungan omega 3 yang merupakan salah satu asam lemak tak jenuh dapat menurunkan kolesterol. Yang keempat, kandungan mineral dalam cumi-cumi dapat menyehatkan sistem pencernaan. D. Manfaat rumput laut. 1. Kalsium yang dihasilkan rumput laut dengan kandungan 5 kali lebih besar dibandingkan susu yang dapat mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Yang kedua, kandungan vitamin C dapat mencegah gejala kanker serta dapat merawat kecantikan kulit alami. Yang ketiga, rumput laut mengandung serat alami yang baik untuk mengontrol berat badan. E. Manfaat susu. 1. Kandungan yodium, zinc, dan letisinnya dapat meningkatkan efisiensi kerja otak besar. 2. Kandungan tirosin dalam susu dapat mendorong hormon kegembiraan dan membuat tidur lebih nyenyak. 3. Kandungan potasium dalam susu mampu menjaga pembuluh darah saat tekanan darah tinggi dan mencegah penyakit jantung. Yang keempat, dapat menetralisir racun seperti logam, timah, dan kadmium dari bahan makanan lain yang diserap oleh tubuh. F. Manfaat daging. 1. Kaya vitamin B dan mineral sehingga sangat diperlukan untuk kesehatan sistem syaraf dan pertumbuhan. 2. Daging kaya vitamin B dan D. 3. Terkandung juga zinc atau Z dan selenium yang merupakan sumber nutrisi penting bagi sistem imunitas tubuh. 4. Daging juga merupakan bahan makanan yang kaya akan omega 3. G. Manfaat telur. 1. Mengandung vitamin A dan B. 2. Kandungan protein ovomucioid dapat mengatasi gejala alergi. Ovomucioid adalah protein yang bisa dipakai untuk memproduksi obat anti alergi. 3. Mengandung vitamin D 6 kali lebih banyak dibanding telur ayam broiler. 4. Mengandung kalsium. 5. Mengandung zat besi. 3. Metode pengolahan.
Memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Berikut metode memasak. A. Merebus atau boiling. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan atau air kaldu, santan, atau susu dengan temperatur 100 derajat Celcius. Fungsi cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Jika cairan yang digunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan, teknik ini disebut poaching. B. Mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya, dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Biasanya, mengukus menggunakan alat seperti langseng atau dandang, panci, dan kukusan atau kelangkar. C. Menggoreng atau frying. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng bisa dilakukan dengan medium minyak goreng banyak atau deep frying, dan menggoreng dengan minyak sedikit, pan frying atau shallow frying. Namun, ada juga menggoreng non minyak yang disebut sunray. D. Membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Teknik ini dilakukan di ruangan terbuka dengan sumber panas yang datang di bawah alat yang disebut grill. E. Memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa A. Microwave, B. Oven. 4. Tahapan pengolahan. Tahapan pengolahan terdiri dari 1. Perencanaan. A. Identifikasi kebutuhan, yaitu menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan kelas atau lingkungan kelompok atau lingkungan keluarga saat ini. B. Ide atau gagasan, yaitu membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. 2. Pembuatan. A. Persiapan, yaitu merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan alat dan pengolahan pangannya. B. Proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya. 3. Pengemasan. A. Wadah penyajian dan estetika. B. Wadah kemasan estetika dan kesehatan. 4. Evaluasi. A. Merasakan hasil atau produk pengolahan pangan. B. Mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Nah, apa saja ya bahan-bahannya? Bahan-bahannya yaitu terdiri dari cabai, bawang putih, jahe, lengkuas, kemiri, bawang merah, ketumbar, dan kunyit. Lima, penyajian dan pengemasan. Apa itu makanan? Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap hari, baik diolah sendiri di rumah atau membeli makanan jadi atau matang siap santap. Tujuan pengemasan yaitu 1. Melindungi isi atau makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta desain bentuk dan struktur yang baik. 2. Menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. 3. Informasi mengenai makanan tersebut, yaitu nama dan merek makanan, isi makanan, berat, kandungan bahan dan nutrisi, tanggal kadaluarsa, produsen, kode produksi, dan keterangan khusus harus jelas. A. Jenis kemasan. 1. Kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Contohnya, kantong plastik untuk dendeng sapi, sosis, bakso. Cup kaleng untuk kornet, gelas plastik, cup untuk air minum atau bubur instan. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer.
Contoh, kemasan karton untuk produk kornet, kemasan krat untuk produk dalam botol. 3. Kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Contoh, kontainer dan kotak karton gelombang. Nah, apa saja sih faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan? Faktor-faktor dalam penyajian pengemasan dimulai dari 1. Sanitasi dan higienis. Higiene adalah suatu pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada, sedangkan sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. 2. Cita rasa. Cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan. 3. Warna dan tekstur. Warna makanan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Sedangkan tekstur makanan yang empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyah akan dapat dinikmati dengan nyaman. 4. Alat dan kemasan. A. Alat penyajian tradisional. Penggunaan alat penyajian tradisional adalah menggunakan daun. B. Alat penyajian modern. Alat penyajian modern dapat menggunakan berbagai wadah tergantung pada jenis olahannya. C. Kemasan tradisional. Kemasan olahan ikan dan daging secara tradisional cukup dibungkus daun pisang. D. Kemasan modern. Kemasan modern bertujuan agar makanan tetap terjaga kebersihannya serta menjaga cita rasa. E. Penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Modifikasi makanan tradisional dan modern dapat menjaga makanan agar tetap bersih, juga memberikan daya tarik dan ciri khas tersendiri produk olahan tertentu. B. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. 1. Jenis olahan pangan setengah jadi. Olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan, udang, cumi, dan rumput laut dapat berupa filet ikan, sarden, nugget ikan, sosis ikan, surimi, cumi beku, terasi, rumput laut kering, dan masih banyak lagi. B. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan daging, telur, dan susu. Bahan setengah jadi dari bahan beku daging dan ayam banyak diminati masyarakat modern karena merupakan salah satu jenis makanan yang mampu menunjang program perbaikan gizi masyarakat. Jenis-jenis olahan setengah jadi dari bahan daging, telur, dan susu dapat berupa filet ayam berbentuk bulatan kecil atau irisan daging ayam tanpa tulang, nugget ayam, dendeng, kornet, daging burger sapi, telur asin, susu bubuk, dan masih banyak lagi. 2. Manfaat. Manfaat ikan dan daging produk setengah jadi adalah memiliki waktu simpan yang lebih panjang. Produk setengah jadi dari ikan dan daging dapat pula diolah dengan menambahkan bahan pangan lainnya agar kandungan gizinya lengkap. 3. Metode pengolahan. Metode pengolahan produk setengah jadi dari ikan dan daging dapat dilakukan dengan beberapa proses, yaitu A. Proses pembekuan. Proses pembekuan merupakan cara untuk menyimpan dan mempertahankan makanan menggunakan mesin atau lemari untuk membekukan ikan, ayam, daging, dan keunggulannya adalah aman, dapat menghemat biaya, tidak menghilangkan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh, tahan lama, dan praktis serta efisien. B. Pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada ikan dan daging sampai batas yang aman untuk disimpan. C. Pengasapan. Pengasapan adalah salah satu cara memasak, memberi aroma, atau proses pengawetan makanan, terutama daging dan ikan. D. Pengalengan. Pengalengan atau pengetinan adalah metode pengawetan makanan dengan memanaskannya dalam suhu yang akan membunuh mikroorganisme dan kemudian menutupinya dalam stoples maupun kaleng. 4. Tahapan pengolahan.
Dalam proses pengolahan ikan dan daging setengah jadi, gunakanlah bahan yang masih segar dan perhatikan alur atau tahapan pengolahan dengan benar. 5. Penyajian dan pengemasan. Penyajian dan kemasan produk setengah jadi dari peternakan yaitu daging, telur, susu, dan perikanan yaitu ikan, udang, cumi, dan rumput laut, serta menggunakan plastik yang divakum, juga dapat dikemas menggunakan kaleng. Suhu yang digunakan untuk proses pengalengan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak boleh dikurang dari 70 derajat Celcius. Pengalengan ialah metode pengawetan makanan dengan memanaskannya dalam suhu yang akan membunuh mikroorganisme dan kemudian menutupinya hingga rapat. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.